Perkenalkan, nama saya Niken Sekar Maharani dari kelas 04 SMJP 032. Di sini saya akan menjelaskan materi etika bisnis. Let's go. Oke, daon nih. Pertama itu ada pengertian etika bisnis. Etika berasal dari ethos, bahasa Yunani, dan mos dari bahasa Latin, yang berarti adat atau kebiasaan. Etika bisnis yaitu studi tentang norma dan nilai moral dalam aktivitas bisnis. Etika dan moral memiliki makna yang serupa, tetapi berbeda dalam penggunaannya. Bisnis yang bermoral memperhatikan kepentingan masyarakat, bukan hanya keuntungan pribadi. Etika bisnis diterapkan dengan 3 level, yaitu yang pertama makro, sistem ekonomi secara keseluruhan. Yang kedua ada meso, organisasi bisnis. Yang ketiga ada mikro, individu dalam bisnis. Perspektif etika bisnis menurut Islam, yaitu tujuan studi etika bisnis yaitu ada menyadari dimensi etis dalam bisnis. Yang kedua mengenal argumentasi moral. Yang ketiga menentukan sikap moral profesional. Terus ada fungsi kode etika Islam. Yang pertama ada membimbing pelaku bisnis. Yang kedua menjadi dasar hukum moral. Yang ketiga mengatasi konflik bisnis secara damai. Yang kedua ada perspektif barat atau non-Islam. Di sini ada 10 teori penting, yaitu yang pertama ada keadilan distribusi, pemerataan kesejahteraan. Yang kedua ada utilitarianisme, yaitu manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Yang ketiga ada deontologi, yaitu berdasarkan kewajiban moral. Yang keempat ada etika keutamaan, yaitu fokus pada karakter seperti jujur, adil, dan lain-lain. Yang kelima ada hukum abadi, yaitu berdasarkan ajaran kitab suci. Yang keenam ada personal libertarianisme, yaitu kebebasan individu. Yang ketujuh ada ethical egois, yaitu fokus pada kepentingan pribadi. Yang keenam ada eksistensialisme, yaitu etika bersifat subjektif. Yang 9 ada relativitisme, yaitu etika tergantung konteks budaya. Dan yang terakhir ada teori hak, yaitu menekankan pada hak individu. Prinsip etika bisnis, di sini ada 5 poin yang tertera. Yang pertama ada otonomi, yaitu kebebasan dan tanggung jawab atas tindakan. Yang kedua itu kejujuran, dasar kepercayaan dan keterbukaan. Yang ketiga yaitu keadilan, perlakuan setara dan adil. Yang keempat saling menguntungkan, menciptakan win-win solution. Yang terakhir ada integritas moral, yaitu menjaga nama baik pribadi dan perusahaan. Selanjutnya ada peranan etika dalam bisnis. Di sini ada 3 poin. Yang pertama yaitu menjadi pilar keberhasilan perusahaan. Yang kedua, etika mendukung produk dan manajemen yang baik. Yang ketiga ada kode etik meningkatkan kredibilitas, tanggung jawab sosial, dan self-regulation. Selanjutnya ada corporate social responsibility, yaitu tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Bisa diarahkan kepada diri sendiri, karyawan, dan perusahaan lainnya. CSR merupakan komitmen dunia bisnis untuk terus bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi. Dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarga sekaligus, peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat luas. Skerholm mengatakan CSR adalah suatu kepedulian organisasi bisnis untuk bertindak dengan cara mereka sendiri dalam melayani kepentingan organisasi dari publik internal. Selanjutnya ada ruang lingkup CSR. Menurut ISO, mencakup tujuan bidang utama, yakni tata kelola perusahaan, hak asasi manusia, praktek tenaga kerja,
lingkungan, pelibatan, dan pengembangan komunitas, praktek perdagangan yang adil, serta isu konsumen. Berikut beberapa bidang yang dianggap sebagai apa yang disebut tanggung jawab sosial. Di sini ada 4 yang tertera. Yang pertama ada keterlibatan perusahaan dalam kegiatan-kegiatan sosial yang berguna bagi kepentingan masyarakat luas. Yang kedua adalah keuntungan ekonomi, yaitu akan menimbulkan citra positif bagi perusahaan. Yang ketiga, memenuhi aturan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat, baik dalam bisnis ataupun sosial, agar berjalan dengan baik dan teratur. Yang keempat atau yang terakhir, yaitu hormat pada hak dan berkepentingan stakeholder atau pihak yang terkait dengan kegiatan bisnis atau perusahaan. Berikut ada konsep CSR. Dalam perusahaan, kebijakan CSR harus menjadi kebijakan umum yang harus dilaksanakan dengan prinsip CSR. Merupakan bagian dari strategi bisnis perusahaan, investasi sosial perusahaan, serta memperoleh lisensi to operate perusahaan dari masyarakat. Adanya perubahan pola tingkah laku masyarakat di sekitar tempat usaha, dan tidak jarang perubahan itu akan membawa dampak negatif terutama bagi mereka yang kurang suka dengan adanya usaha tersebut. CSR merupakan kepedulian perusahaan yang didasari atas 3 prinsip dasar yang dikenal dengan triple bottom lines, yaitu yang pertama ada profit. Perusahaan tetap harus berorientasi untuk mencari keuntungan. Yang kedua ada people. Perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia. Yang ketiga ada planet. Jika perusahaan tidak mampu menjaga kelestarian alam, maka planet akan rusak dan bisa menimbulkan bencana. Selanjutnya ada manfaat CSR. Yang pertama ada meningkatkan citra dan brand. Yang kedua memperluas kerjasama. Yang ketiga meningkatkan akses investasi. Yang keempat membedakan dari pesaing. Yang kelima meningkatkan harga saham. Yang keenam mengelola resiko dan menjaga keberlanjutan usaha. Dalam perspektif Islam ada 4 poin. Yang pertama harus sesuai prinsip halal haram. Yang kedua menekankan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Yang ketiga menjaga keseimbangan sosial dan lingkungan. Yang keempat tanggung jawab sebagai khalifah di bumi. Selanjutnya ada pengertian citra. Citra adalah sejumlah keyakinan, ide, dan kesan yang dipegang oleh seseorang tentang sebuah objek. Sedangkan citra merek ialah persepsi dan keyakinan yang dipegang oleh konsumen, seperti yang dicerminkan asosiasi yang tertanam dalam ingatan konsumen. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi menurut Smith. Yang pertama ada produk dan jasa. Yang kedua tanggung jawab sosial. Yang ketiga lingkungan. Yang keempat komunikasi periklanan, hubungan masyarakat, komunikasi personal, brosur, serta program identitas perusahaan. Selanjutnya ada manfaat citra, yaitu ada 4 poin. Yang pertama ada personality atau karakter perusahaan. Yang kedua ada reputation atau pengalaman dan kinerja masa lalu. Yang ketiga ada value, yaitu budaya perusahaan. Yang keempat ada corporate identity, yaitu logo, warna, dan slogan. Selanjutnya yaitu ada elemen memperkuat reputasi citra. Yang pertama ada kepercayaan, kredibilitas, responsibility, akuntabilitas, dan mengelola risiko bisnis secara lebih tanggap dan terperinci.